Pak Bobi Nasution ini mendapatkan angka di 44,9% dan Pak Edi dan pasangannya Pak Hasan Sanggala ini di angka 28%. Pertanyaannya mungkin ya untuk para pemilih di Sumatera Utara, Pak Edi ini kemana 5 tahun? Iya. Nah, Atau gitu. memang dia nggak kemana-mana. Ya, nggak kemana-mana. Jadi yang seharusnya banteng ini solid untuk mendukung Pak Edi di Sumut, ini kita lihat arahnya malah beralih ke Bobi karena faktor Jokowi. Sahabat Kompas, ketemu lagi di rubrik Di Balik Berita. Dan kali ini kita masih ngomongin soal pilkada. Kemarin-kemarin sudah ngomongin pilkada yang ada di Jawa. Kita kali ini ke Sumatera Utara lebih tepatnya. Ini daerah melting pot, semua etnisnya beragam dan selalu dinamis di sini ini. Bersama saya sudah hadir Mas Endar. Selamat siang. Selamat siang apa malam nih? Pokoknya selamat ya, Mas. Yang sudah mensurvei di Sumut terakhir dan perkembangannya seperti apa. Nah, nanti Mas Endar akan menjelaskan temuan-temuan terakhir berdasarkan hari survei. Surveinya namanya Teropong Sumut, Mas. Iya, Teropong Sumut. Oke, di Teropong Sumut itu nanti akan dijelaskan apa-apa saja yang menarik di Pilkada Sumatera Utara. Yang pertama, Mas, ini kan ada 2 calon ya. Iya. Sebutlah calonnya Edi Rahmayadi ngelawan Bobi Nasution. Hasil terakhir angkanya katanya seru nih, Mas. Selisihnya jauh. Selisih kalau dibilang jauh, ya jauh sih sebenarnya. Tapi ya masih ada peluang lah, kita bisa bilang gitu. Di angkanya berdasarkan survei tanggal 20 sampai 24 Oktober kemarin. Oktober, belum seminggu ya? Iya, belum seminggu. Ini masih fresh ini. Ya. Dan hasilnya itu, Pak Bobi Nasution ini mendapatkan angka di 44,9%. 44,9%. Hampir 45 ya? Hampir 45. Oke. Dan Pak Edi dan pasangannya Pak Hasan Sanggala ini di angka 28%. 28%. Oh, selisihnya 20 lebih ya? 21-an, 22 gitu ya? 17 ya? 17. Oh sorry, ya, tadi 4. Sekitar 15 sampai 17 lah rentang dengan perhitungan margin of error kan gitu. Sementara kalau pemilih yang masih belum menentukan pilihan, artinya undecided voters ini angkanya di 18,5%, di bawah 20%. Oh, nggak besar juga sebenarnya kalau diberubutkan. Maksudnya dari angka selisih tadi, kalau yang tidak memutuskan itu taruhlah ke Pak Edi Rahmayadi. Kalau semuanya begitu ya. Dan itu tidak mungkin. Ya. Susah kalau untuk membayangkan begitu. Iya. Itu pun masih seru pertarungannya ya. Itu masih seru. Cuma kalau dengan posisi begini, memang PR besar itu untuk di kubu Pak Edi dan Hasan ini ya, untuk melawan kontestasi dengan Bobi dan Pak Surya ini. Angka 15 dengan selisih kurang lebih 15%, lalu juga kita lihat ke psikologis itu kan di angka 51% nih karena hanya 2 calon. Oh, psikologisnya 51%. Iya, jadi yang untuk kalau sampai menang lah gitu ya. Pasti menang. Oke. Cuman dalam waktu sebulan ini bisa nggak Pak Edi ini untuk mengejar 15% tadi dulu aja. Oke. Untuk bisa sama menyeimbangkan dengan menimbang lawan dulu. Baru nanti kemudian konsentrasi untuk memenangkan di atas 51 itu. Oke. Ini artinya Bobi pun belum aman karena angka psikologisnya belum aman. Edi Rahmayadi masih harus kerja keras untuk ngejar. Yang menarik bagi saya ini Edi Rahmayadi ini kan petahana. Sebelumnya dia gubernur dan cukup terkenal meskipun banyak kontroversi begitu. Nah, kenapa suaranya bisa jeblok sampai segitu? Oke. Kalau faktor Pak Edi ini saya rasa penilaian publik ya. Jadi kalau dari responden yang kita survei ini, memang sentimen suka tidak suka ini lebih banyak di tempatnya Pak Edi. Dan ini memberikan keuntungan untuk Bobi. Dengan kata lain banyak yang nggak suka gitu. Iya, karena memang kalau secara psikologis begitu, persepsi mereka terhadap Pak Edi, ini mereka merasa selama 5 tahun ini Sumut begini-begini saja. Dan juga
yang menjadi bahan campaign dari kubu yang kontra ini kan sosoknya arogan ini kan digoreng lagi nih. Oh, Edi Rahmayadi yang arogan Edi gitu. Rahmayadi yang arogan. Jadi dari segi karakter itu dimunculkan kembali memori itu. Nah ini kan yang bisa mempengaruhi pemilih ya, karena mereka lebih suka memang iya tegas, tapi bukan arogan. Negatif campaign jatuhnya ya. Katanya gitu. Cuma untuk kalau kita bilang negatif campaign, Bobby pun juga dapat negatif campaign. Apalagi soal mantunya Pak Jokowi, lalu juga mendapatkan apa namanya privilege untuk diusung oleh Kim Plus begitu. Nah ini kan masing-masing tim sebenarnya juga membicarakan negatif campaign. Cuman dalam persepsi publik kita lihat dari kesukaan dan ketidaksukaan ya ke Pak Edi ini lebih kuat dibandingkan Bobby. Kepada Bobby ya. Pertanyaannya mungkin ya untuk para pemilih di Sumatera Utara, Pak Edi ini kemana 5 tahun? Iya. Nah, Atau gitu. memang dia nggak kemana-mana. Ya, kemana-mana. Itu nanti bisa dicek data yang lain lah ya. Iya, benar, Tapi yang menarik juga, Pak Edi Rahmayadi ini kan kemarin berpasangan dengan Ijek, yang kemudian menjadi wakil gubernurnya. Iya. Dan di beberapa media disebut memang hubungan mereka tidak harmonis. Bahkan declare, wakil gubernurnya declare bahwa mereka tidak harmonis gitu. Nah, lalu sekarang ini Ijeknya ngilang, dengan kata lain tidak masuk bursa pencalonan. Pertanyaannya kemudian, Ijek ini kemana dan pendukungnya terdistribusi kemana? Apakah semuanya ke Bobi Nasution atau bagaimana berdasarkan survei ini? Kalau berdasarkan survei berarti kita bisa identifikasi Ijek ini kan dari segi partainya begitu. Betul ya? Nah, kalau dari kepartaian pun elektabilitas Bobby ini juga lebih banyak disokong oleh partai-partai sekalipun yang bukan di koalisinya. Oke. Gitu. Itu Ini juga temuan menarik. menarik ya. Ini yang baru kami temukan di survei kali ini. Karena mungkin sebelumnya kita lihat ini kan kalau kita lihat konsultasi parpol ini kan semacam PDI versus Kim Plus. Iya, iya. Dan ini memang benteng pertarungannya PDI di Sumatera itu ya di Sumut ini, begitu kan. Betul. Dengan pilihan jejak dalam setiap pemilu PDI itu kan maksud saya Sumut ini kan dinamis partainya. Betul. Waktu itu Golkar, lalu Demokrat sempat, PKS PDI, juga PKS, pernah. kemarin terakhir Golkar. Iya. Nah itu kan jadi apa ya? Jadi hal yang menarik ya ketika kita melihat PDI lalu didukung Hanura, lalu juga partai-partai non parlemen, istilahnya 26% ini melawan yang porsi 70 sekian, 70 sekian ini di Kim Plus ini. Nah kalau misalnya bicara person tadi ke soal Ijek, balik lagi, ini kan ada semacam kalau kita lihat ini kan narasinya adalah barisan sakit hati gitu ya, karena baik Ijek ataupun waktu itu juga Bang Nixon, Baban yang mau dipasangin diharapkan gitu ya untuk berpasangan dengan Ijek maju mewakilkan kalau Bang Nixon ini kan dari PDI begitu, tapi ternyata tiba-tiba muncul sosok Bobby, kan begitu. Privilege ya ini yang jadi salah satu campaign negatif tadi. Meskipun nggak begitu efektif ya, karena suaranya tetap banyak ternyata. Tetap banyak dan ternyata kalau kita lihat dari potongan parpol ini, ya nampaknya pendukung Ijek ataupun pendukung dari Nixon ini lebih mengarah ke Bobby daripada gitu ya. ke Pak Edi. Oke. Nah dari persentase yang gede tadi, yang 40 sekian, Bobi Nasution, itu kalau dilihat dari identitas, misalnya kesukuan atau agama, ini kira-kira siapa mereka? Kalau identitas jelas kita tidak bisa menafikan ya, walaupun sosok Bobi Nasution ini membawa nama marga yang cukup kita katakan dominasi lah ininya. Mandailing ya. Mandailing untuk di Sumatera Utara, lalu juga ada Toba, Karo, lalu Pak Simalungun. Betul. Ini kan juga bisa dibilang satu gerbong begitu. Yang orang bilangnya Batak gitu ya. Orang Batak. Padahal sub etnisnya itu. Nah ini semua memang mengarahnya memang ke Bobby. Ke Bobby ya. Ke Bobby. Dan
kalau kita bilang dari Jawa pun, misalnya Jawa begitu, ternyata para pemilih yang identitasnya adalah dari suku Jawa yang tinggal di Sumut, punya KTP Sumut begitu, mereka ini terbelah Oke. antara ke Bobi atau ke Edi. Dan ini jumlahnya sekitar 30-30. 30% ke Bobi, 30% ke Edi, yang 40 belum milih. Belum milih. Oke, Masih bingung. Karena mungkin, kalau ke Bobi, memang ini ada pengaruh Jokowi, figur Jokowi di sana, yang mewakilkan kejawaan. Kejawaannya di begitu. situ ya. Cuman, tarikannya adalah PDI ini di tempatnya Edi. Yang cenderung juga Jawa ya. Iya, begitu. Jadi memang identitas kesukuan ini saling kelindan ya. Karena ini kan juga heterogen. Kalau di Sumut ini. Dan kalau dari tadi yang balik lagi ya, barisan suku ini memang hanya di Pakpak. Edi unggul. Oh, si Edi unggul hanya di Pakpak? Iya. Sementara di Mandailing, di Toba, di Karo, semuanya Bobi ya? Semuanya ke arah Bobi. Dengan persentase selisihnya itu sekitar 20%, 20-25%. Kalau dari hasil survei terakhir. Iya. Di luar Batak, kemudian Jawa kan juga di situ ada Cinanya lumayan gede ya. Cinanya lumayan, lalu Melayu, ada Sunda, Melayu, bahkan menarik ya Aceh yang sebenarnya adalah identitas dari Pak Edi Rahmayadi ya. Ini arah suaranya ke Bobi. Oh gitu ya. Kalau kita lihat dari kesukuan ya. Nah, ini apa yang membuat dalam tanda kutip kok yang cinta Edi Rahmayadi kecil sekali? Apakah memang itu tadi Sumut tidak menghasilkan apa-apa selama dia menjadi gubernur, atau ada faktor lain? Ada banyak faktor ya. Selain tadi ya persepsi publik soal suka tidak sukanya. Like dislike-nya ini memang lebih ke arah like-nya ini lebih banyak ke arah Bobi daripada Edi. Resistensinya ya memang akhirnya lebih besar di Edi karena satu kinerja, yang kedua arogansinya itu, karakter ya. Dan yang ketiga memang ada alasan dari responden itu untuk mengatakan dia bukan putra daerah. Lebih Bobi yang putra daerah. Betul. Begitu. Nasutionnya itu lebih ke putra daerah. Itu. Padahal sebenarnya itu kan melting pot ya. Melting pot. Kalau dibilang putra daerah itu digugat lagi juga daerah mana dulu. Daerah mana dulu. Kayaknya maksudnya sosok lebih Edi ini ya? Tidak mewakilkan ya. Ya baik Edi maupun Hasan yang jadi pasangannya ini. Iya. Mas Endar, soal popularitas jelas Bobi lebih populer ya. Tapi kalau dilihat dari segi usia kan rentangnya sebenarnya jauh tuh antara Edi Rahmayadi sama Bobi Nasution. Dari sisi tampilan fisik juga beda, meskipun Edi ini seorang tentara gitu. Gagah-gagahnya kayaknya udah mulai nggak kelihatan. Nah, pertanyaan saya sebenarnya dari sisi orang yang milih atau yang sekarang senang sama Bobi ini, apakah mereka ini anak-anak muda, orang-orang tua atau siapa mereka? Kalau kita lihat generasi usia, jelas Bobi ini cukup diunggulkan oleh semua generasi. Bisa katakan semua gitu. generasi. Semua generasi ini arahnya cenderung ke Bobi ya dibandingkan ke Pak Edi. Cuman Pak Edi ini punya peluang untuk bukan peluang, mungkin bisa dikatakan basis pendukung militannya ini di generasi X. Generasi X, ketahuan umurnya ya. Umurnya lah dia di umur-umur ya 40 sampai something ya. Sampai 50-an mendekati 60 begitu. Ini basis dukungan yang cukup militan untuk Pak Edi. Generasi X sama baby boomers ya. Baby boomers pun masih unggul sedikit Bobi. Oh gitu. Iya. Jadi hanya di X saja sangat eksklusif gitu. Dan kecil ya di situ berarti marginnya ya. Iya. Oke. Hanya di situ. Yang lainnya itu gapnya lumayan. Apalagi di generasi Z, pemilih mula. Oke. Gitu. Ini memang arahnya lebih mungkin dari kampanye, dari cara kita juga tahu lah. Selama masa kampanye ini Pak Bobi pun sering mendatangi acara-acara diskusi, acara-acara langsung bahkan berdebat dengan mahasiswa begitu. Oh, yang cenderung anak muda dia lebih masuk ya? Langsung masuk ke sana. Tapi kan kalau Pak Edi ini memang dari cara berkampanyenya
eh, citra-citra arogan itu mulai dilepaskan oleh beliau ini. Pak Edi kan juga suka datang mulai belusukan, lalu mulai ditampilkan dirinya yang ramah, banyak senyum, lalu bercanda segala macam. Tapi kemudian ketika kita lihat evaluasi elektabilitas begitu kemarin survei, loh ternyata memang masih kok pemilih muda, pemilih mula ini masih arahnya ke Bobi. Sementara tadi Pak Edi ini cuma menangkan hati untuk di generasi X, itu pun tipis. Oke, dari sisi media misalnya, ini Bobi kan juga aktif di media sosial, sementara Edi Rahmayadi ya paling orang gubernuran yang main gitu kan. Ini juga apakah disorot di penelitian ini, dan kalau ada misalnya bagaimana popularitas Bobi di media sosial dibanding Edi Rahmayadi? Kalau kita bicara popularitas, memang para pemilih ataupun bahkan dari orang yang tahu dan suka terhadap kedua paslon ini, masing-masing memang porsi besarnya itu di medsos. Oke. Cuman kalau kita bandingkan antara keduanya, memang yang Bobi ini lebih punya gambaran yang positif begitu ya di medsos itu dibandingkan dengan Pak Edi. Karena balik lagi nih kita listing aja. Misalkan kalau isu negatif Bobi itu paling lampu pocong. Iya, kan itu negatif. Di Medan itu kan. Dan mulai redah ya? Redah. Nah itu kan juga lampu pocong ini pun ambigu loh mas. Ini keberhasilan atau kegagalan Pemprov? Itu pun nggak tegas ya, nggak tegas, persepsi publik nggak tegas ya? Nggak tegas karena dalam arti proyek itu berjalan gagal, tapi akhirnya bisa uangnya itu dikembalikan kontraktor seharga 21 something miliar begitu kan. Ya, itu mungkin kepandaian Bobi juga ya, bagaimana mengkapitalisasi kegagalan menjadi keberhasilan yang lain ya. Itu saya rasa langkah yang cerdik ya, karena memang penduduk urban ini kan dikenal berpendidikan menengah dan tinggi begitu dibandingkan di daerah lainnya. Nah, jadi dari situ aja sudah ambigu. Tapi kemungkinan mungkin campaign negatif di medsos itu ya privilege tadi, lalu juga mantunya Jokowi begitu, lalu politik dinasti. Tapi kan itu menarik. Kita kemarin survei politik dinasti bulan Mei begitu ya. Nyatanya kan secara nasional bahkan orang tuh juga tidak mempermasalahkan. Cuma rame di medsos. Artinya itu tidak pengaruh banyak terhadap calon pemilih Bobi ya? Iya. Jadi itu yang mungkin dilihat sebagai negatif campaign untuk menjatuhkan citra Bobi begitu, nyatanya tidak berpengaruh ke para pemilihnya ini. Berbeda misalnya kan kita lihat ke sosok Pak Edi ya, kalau kita daftar lagi misalnya tadi arogansi, lalu juga infrastruktur, jalan-jalan. Selama 5 tahun ini masih banyak yang belum tertata, apalagi kemarin ketika ada PON. Wah itu juga ya. Itu tuh kan jadi bahan gorengan. PON itu kan sebenarnya Edi Rahmayadi udah nggak jadi gubernur kan? Iya sebenarnya. Kenapa bisa kemudian publik mempersepsikan ini gara-gara Edi gitu, sehingga jangan dipilih lagi gitu? Nah karena dari tim yang memberikan narasi negatif ini ya, ini arahnya ya selama 5 tahun ini nggak pernah nih infrastruktur nggak pernah ada. Untuk olahraga, untuk jalan dan sebagainya. Akhirnya yang diserang adalah ini siapa sih dulu yang jadi gubernur? Nah, begitu. Jadi ditarik-tarik bandwagon begitu logikanya. Betul. Sementara kalau nembak Bobi kejauhan ya, kan dia cuma ngurusin Medan. Medan doang, nggak ada kepentingan dia sampai ke hajatan nasional. Tapi ya PON itu kan juga itu tugas KONI daerah, KONI pusat begitu untuk menyiapkannya, di atasnya Kemenpora. Jadi sebenarnya tarikannya agak jauh, cuma memang ini yang akhirnya masuk ke persepsi pemilih. Iya. Satu PON, kedua tadi disebut jalan. Emang persepsi publik di Sumut terutama, apakah jalan itu masih acak-adit begitu? Benar, jadi infrastruktur dan yang paling dekat adalah jalan, terutama di jalan-jalan mungkin kabupaten, lintas yang... nah itu pun publik pun juga tidak bisa membedakan ya. Mungkin kalau jalan nasional bisa dibedakan marka kuning, marka putih. Gitu. Kalau nasional ini, berarti ini marka kuning, begitu. Ini tanggung jawabnya nasional, PUPR, gitu. Cuma kalau untuk mana jalan kabupaten, mana
tugas CPM provinsi mana kota. Nah ini kan Iya. ya saling akhirnya dipukul rata. Wah ini harusnya tugasnya gubernur ini, tugasnya Pemprov ini buat benerin. Selama itu di Sumut ya mesti itu Harusnya tugasnya. Tapi memang di Sumut itu parah sih infrastrukturnya. Misalnya kalau jalan dari Medan sampai taruhlah sampai kampung halamannya Bobby, itu di situ ada air latong yang itu jalan nggak pernah bener. Nggak pernah bener. Atau kalau mau ke Karo juga begitu tuh, jalan di Merk itu juga nggak pernah bener. Emang dan itu kayak abadi memang sih sebenarnya. Abadi. Paling ya cuma jalan nasional yang waktu itu saya dari Medan Brastagi sampai ke daerah Toba itu ya lewat jalan nasional ya itu cukup bagus. Iya. Bagus malah. Ya, tapi ya kalau udah masuk ke belok, itu dia. Udah Udah kacau sekali. Jadi ternyata itu ya. Itu. Dan tepat disitulah persoalan Sumut yang dinilai paling penting untuk diselesaikan. Dan yang ya paling penting diselesaikan dan diharapkan untuk kedepannya ini beres dulu nih. Iya. Baru soal harga kebutuhan pokok, pengangguran dan segala macam. Nah menariknya kan kalau di medsos kita lihat kriminal begitu ya. Maksudnya isu-isu kriminal, tawuran atau pencurian segala macam. Begal. Tapi itu bukan jadi perhatian utama begitu untuk masyarakat. Keamanan nggak begitu menarik untuk faktor memilih siapa ya? Enggak. Apa kira-kira? Tidak signifikan. Apakah karena siapapun pemimpinnya kejahatan ya gitu-gitu aja? Atau itu bagian dari dinamika sosialnya begitu kan? Atau mereka publik ini jangan-jangan berpersepsi bahwa itu bukan urusan gubernur, bukan urusan wali kota, tapi urusan polisi. Bisa jadi lebih ke arah sana. Gitu. Dan memang lebih pertanggungjawaban yang diminta publik itu kan lebih ke soal pembangunan infrastruktur. Jalan ya tadi. Kalau di Medan itu yang diserangnya adalah lampu tadi. Banyak masih jalan-jalan gelap ini yang akan memancing tindak-tindak kriminal tadi. Nah begitu. Jadi memang lebih ke pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ya. Banjir juga. Iya. Kan begitu. Ini kan jadi sentimen negatif akhirnya ke Bobby. Karena Medan sering banjir. Begal, banjir. Korupsi gimana korupsi di situ? Korupsi nggak nah, kalau isu itu kan ada isu dulu kemarin itu kan Blok Medan. Lalu ini memang yang jadi salah satu campaign negatif ya untuk tim Bobby begitu. Lalu kalau di tempatnya Pak Edi pun juga sama begitu. Sumut Club atau yang karena sampai sekarang salah satu keluhannya kan belum ada BPJS yang bisa warga berobat gratis begitu. Yang dari program dari Pemprov selama 5 tahun itu. Dan itu lagi-lagi nyerang Edi Rahmayadi. Akhirnya nyerang Edi Rahmayadi. Sementara kalau di Medan dibandingkan Pak Bobby, ya itu program sudah jalan kalau di kota. Nah ini kan yang dijadikan bahan kemarin di debat, kemarin waktu debat pun jadi bahan pancingan dari Bobby ke Edi untuk mempertanyakan itu. Kenapa itu tidak jalan? Dan itu lagi-lagi kemudian menguatkan pemilihan terhadap Bobby ya. Cuma memang kita masih bisa menunggu ya. Ini 15% dalam 1 bulan ini bisa terkejar atau tidak. Akhirnya kan membutuhkan, kalau kemarin itu Rocky Gerung itu sempat ngomong invisible hand. Aktor-aktor yang tiba-tiba menginterupsi begitu, bermain di sana. Nah ini kan kalau dalam survei kan kita lihat, kita petakan ke dalam 3 tokoh ya, Jokowi, Prabowo, Presiden Prabowo maupun Bu Mega. 3 tokoh ini ya? 3 tokoh ini, seberapa besar pengaruh ketiganya? Dalam konteks Sumut, apakah itu juga bisa mempengaruhi perolehan suara? Jelas bisa. Dan siapa yang paling menentukan? Kalau dibandingkan ketiganya, tentu ketika Presiden Prabowo sebagai pimpinan utama yang pusat yang mengkoordinasi seluruh gubernur ya di provinsi, tentu perannya ini lebih besar. Dalam arti kalau ada calon yang dinilai atau ditafsirkan, ini didukung oleh Pak Prabowo, maka signifikasinya sampai ke 42%. Naik maksudnya? Iya, jadi kalau dukung Prabowo ini
mereka ini pertimbangkannya sampai 42%. Oke. Kalau Jokowi? 35. Oh, lebih rendah. Bu Mega? Lebih rendah lagi, 25. Lebih rendah lagi. Nah, menariknya kan kalau Jokowi ternyata ini bisa loh membawa suara-suara dari pendukung PDIP. Oh, menggerus suara lawan ya. Kalau dalam konteks siapa namanya, Bobby ya. Bobby dan Reddy ini, iya. Jadi yang seharusnya Banteng ini solid untuk mendukung Pak Edi di Sumut, ini kita lihat arahnya malah beralih ke Bobby karena faktor Jokowi. Oh, artinya Bobby harus sekali-kali manggil mertuanya untuk ke Medan ya. Coba secara simbolik kan selama masa kampanye yang datang ke sana itu Kaisang. Kan gitu ya, suka entah bertemu, entah. Nah, itu kan sudah sebagai apa ya, sinyal begitu. Ini sudah saudara ipar ya. Iya, meskipun akhirnya ya bermata dua lah, itu sebagai sentimen positif atau negatif buat pemilih. Apalagi Kaisang juga isunya juga nggak baik-baik aja ya. Baik juga. Jokowi relatif lah ya, masih baik. Relatif, tapi kan beliau kayaknya juga belum ke sana ini. Belum, oke. Prabowo, jadi Jokowi ke Bobby, Prabowo juga ke Bobby kan pada akhirnya? Ya, itu kan kita tidak bisa nilai nih. Tidak, kan juga kita nggak bisa bilang, oh Pak Prabowo apa namanya mendukung Bobby begitu secara personal. Kan selama ini juga belum ada pernyataan. Hanya saja kan Gerindra ini, ya Kim Plus ini kan ada di kubunya Bobby. Secara logika memang begitu, tetapi dalam politik seringkali tidak masuk logika ya. Karena koalisi kadang pasang nama aja tapi geraknya kemana, begitu kan mesin partai. Cuman kalau lihat dalam konteks Sumut, ya ini masih dalam koridor yang begitu, masih mesin partai masih bekerja. Tapi so far situ aman ya, tidak ada misalnya kerusuhan atau apa yang diakibatkan oleh masa-masa ini. Kalau untuk bentrokan kerusuhan itu secara kerawanan tentu ada, tapi tidak sebesar daerah-daerah yang sudah waktu itu ditandai oleh Bawaslu ya, 10 besar begitu. Tapi kita lihat lagi kalau pemilu luar Jawa terutama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua lebih kekeluargaan, itu nuansa identitas kedaerahannya ini kental. Soal identitas kesukuan, etnis. Nah, ini memang dan mengingat Sumut yang heterogen begini, ya harapannya memang berjalan tentram begitu. Ini pun sejauh ini aman juga ya. Melihatnya ya diharapkan tentram, tapi memang ada sekitar berapa persen begitu, sebagian yang merasa tidak yakin kalau ini akan tenang-tenang saja. Karena memang kita lihat dari panggung kemarin pun, di panggung debat, kedua calon ini konfrontasinya juga jelas panas gitu. Ini kan yang juga akhirnya bisa, belum lagi ketika misalnya para tim ataupun pendukung yang datang di kemarin debat itu kan representasi pemilih masing-masing, pendukung masing-masing. Dan mereka ini kan juga ributnya sama-sama panas. Tapi biasanya di Sumut sih emang rame aja di mulut, tapi biasanya tenang, tidak sampai pecah, konflik terbuka gitu. Sampai di tempat makan, kedai kopi begitu. Emang suasana itu memang ada begitu, menarik ini. Oke Mas Endar, thank you banget paparannya, dan semoga pilkada dimanapun termasuk di Sumut juga aman-aman saja. Amin, siapapun yang terpilih, yang penting itu tadi ya, program-programnya jalan, rakyat lebih senang dan bahagia. Oke, thank you Mas Endar. Sahabat Kompas, itu tadi obrolan seputar hasil survei Teropong Sumut, dan semoga pilkada di Sumut juga aman-aman saja. Sampai jumpa di Balik Berita edisi berikutnya.